Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Selamat sore semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Nugrahati Sismulyasih. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang kaidah selingkung karya ilmiah. Sebelum masuki materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Kamelia Anisha Marelza dengan NIM 81421254. Kemudian ketiga rekan saya yang pertama ada Yunita Nur Hasanah dengan NIM 81421316. Kemudian Mutiara Gita Cahyani dengan NIM 81421317 dan Bintang Mahaputra dengan NIM 81421552. Untuk materi yang akan kami jelaskan ada 4 submateri. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Yang kedua, macam-macam karya ilmiah. Yang ketiga, pengertian kaidah selingkung. Dan yang terakhir, perbandingan kaidah selingkung. Pengertian karya ilmiah. Menurut Eko Susilo 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya, yang didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sedangkan pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu, telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset di lapangan secara benar dan aktual. 2. Tesis. Tesis merupakan tugas akhir bagi jenjang magister. Tesis adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. 3. Skripsi. Skripsi merupakan tugas akhir bagi jenjang mahasiswa sarjana di Indonesia. Skripsi adalah suatu karya tulis untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. 4. Disertasi. Disertasi adalah bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. 5. Artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. 6. Isai. Isai merupakan sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang penulisnya. 7. Opini. Opini merupakan suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, dan keyakinan setiap individu. 8. Fiksi. Fiksi merupakan cerita rekaan, khayalan, dan tidak berdasar pada kenyataan. Pengertian kaidah selingkung. Kaidah selingkung adalah aturan-aturan yang sifatnya berlaku dalam lingkungan tertentu, misalnya Departemen 1 berbeda dengan departemen lainnya, atau jurnal 1 berbeda dengan jurnal lainnya. Oleh karena itu, apabila kita menyusun karya tulis ilmiah, kita harus mengikuti aturan yang ada di lingkungan yang dimaksud. Perbandingan kaidah selingkung pada skripsi jurusan PGSD dan Hukum di UNES. Pada bab 1, kaidah selingkung antar jurusan PGSD dan Hukum terdapat pada subbab spesifikasi produk yang dikembangkan, di mana di subbab ini menjelaskan tentang produk dalam penelitian kependidikan yang dapat berupa kurikulum, modul, perangkat pembelajaran, buku teks, alat evaluasi, atau produk lainnya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya di bab 2, kaidah selingkung di jurusan PGSD terdapat pada hipotesis penelitian. Bagian ini berisi gambaran tentang hubungan
pengaruh atau perbedaan antar variabel. Hipotesis penelitian harus dirumuskan bagi penelitian yang dilaksanakan dengan desain eksperimen, korelasional, dan komparatif. Sedangkan di jurusan hukum, kaidah selingkung terdapat pada landasan konseptual. Bagian ini berupa suatu gagasan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang dianggap benar dan dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir atau melakukan suatu studi dan dalam rangka bertindak atau melakukan suatu praktek. Baiklah, saya akan menjelaskan bab ketiga, yaitu dari PGSD ada desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, data, sumber data, dan subjek penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik dan instrumen pengumpulan data, uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas, dan terakhir ada teknik analisis data. Sedangkan dari prodi ilmu hukum ada pendekatan penelitian, jenis penelitian doktrinal atau non-doktrinal, fokus penelitian kualitatif, variabel dan hipotesis atau kuantitatif, lokasi penelitian atau populasi dan sampel kuantitatif, sumber data, teknik pengambilan data, validitas data atau validitas dan reliabilitas data, dan terakhir analisis data. Kaidah selingkungnya terdapat pada jenis penelitian doktrinal atau non-doktrinal. Lalu ke bab 4 dari PGSD ada hasil penelitian, perancangan produk, hasil uji coba produk, analisis data, pembahasan, dan implikasi penelitian. Sedangkan dari prodi ilmu hukum ada deskripsi fokus penelitian, hasil dan pembahasan masalah 1, hasil dan pembahasan masalah 2, dan seterusnya. Kaidah selingkungnya sendiri terdapat pada implikasi penelitian. Sedangkan dari bab kelima tidak terdapat adanya kaidah selingkung, yaitu dari PGSD ada simpulan, saran, dan prodi ilmu hukum ada simpulan dan saran juga. Baik, itulah kaidah selingkung dari jurusan PGSD dan jurusan hukum. Kalian dari jurusan mana? Coba bedakan kaidah selingkung dari jurusan kalian dengan jurusan yang kalian inginkan, lalu bandingkan.